pidana perdagangan orang hingga perlindungan anak. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Karyawan artis Zaskia Adiameka dianiaya seorang yang mengaku aparat di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas dugaan penganiayaan yang viral di media sosial. Karyawan artis Zaskia Adiameka dianiaya seseorang yang mengaku aparat di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengenakan helm pink memukuli korban berkali-kali hingga terjatuh dari motornya. Sementara itu, anak Zaskia terlihat turun dari motor dan mencoba menjauh. Peristiwa penganiayaan itu terjadi pagi hari ketika korban bernama Faisal sedang mengantar anak majikannya ke sekolah. Penyebabnya gara-gara itu penyebabnya itu betul ada yang melawan arah. Sama panas lah. Panas ya Pak. Terus sampai ributnya itu sampai gimana sih Pak? Ya sampai tonjok-tonjokan aja sih. Yang motor sih kayaknya sih yang pakai baju batik. Artis Zaskia Adiameka juga membagikan kronologis kejadian lewat Instagramnya, di mana pagi itu pelaku mengendarai motornya melawan arah dan hampir menabrak korban. Tak terima diklakson korban, pelaku putar balik dan langsung menghajar korban. Korban mengaku leher, kepala, dan pinggangnya diinjak pelaku. Setelah puas menganiaya korban, pelaku lalu pergi meninggalkan lokasi. Cek and recheck di mana itu kejadiannya. Terus dilihat ada nggak CCTV-nya, siapa itu lawannya yang ribut di lokasi itu, ya kira-kira itu. Kita berangkat nanti dari CCTV bisa ngecek siapa yang ada keributan di lokasi, kurang lebihnya itu ya. Korban sudah buat laporan? Iya, baru berlaporan. Usai kejadian, korban langsung melakukan visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Minggu. Sementara anak artis Zaskia kini mengalami trauma karena melihat penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kali ini seorang wanita nekat mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Lodan Dalam, Pademangan, Jakarta Utara. Dengan menggunakan kunci letter T, pelaku seorang diri membawa kabur motor korban. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang merupakan wanita ini berjalan mendekati motor incarannya sambil melihat situasi sekitar. Setelah aman, pelaku langsung beraksi dengan menggunakan kunci letter T. Dalam hitungan detik, sepeda motor jenis Matic milik warga itu berhasil dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Sementara akibat kejadian pencurian yang sering terjadi ini membuat warga cemas dan lebih meningkatkan waspada. Ini kacamatanya jatuh bertinggal. Terpergok akan mencuri di rumah warga, 2 maling ponsel ditangkap di Kecamatan Legok, Tangerang, Banten. Seorang pelaku kabur dari kejaran warga. Inilah video amatir saat pelaku hendak kabur karena terpergok mengambil telepon seluler pemilik rumah di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Mengetahui teleponnya akan dicuri, korban langsung berteriak hingga mengundang warga sekitar. Satu pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya lolos dari kejaran warga. Menurut keterangan korban, pelaku berpura-pura bertamu saat menjalankan aksinya. Berita utama kriminal akan kembali usai jeda berikut ini. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih.
Memahami lebih dekat dan dalam permasalahan hidup di berbagai wilayah. Jadi mestinya Bogor jangan ngirimin air, ngirimin sembako. Mau apapun itu saya makan. Beliau makan dari sampah. Menyuarakan isi lubuk hati warga. Timkan juga itu. Karena mata pencariannya kan pencarian. Di sini rawan, Pak. Orang masuk sini takut. Distrik setiap minggu di TV One. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Menelisik tanda tanya publik. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Informatif dan konstruktif. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Presiden telah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan bangsa dan juga tuntutan masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih tenang. Kabar petang setiap hari hanya di TV One. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Apakah reshuffle ini sebagai bentuk kegusaran? Lepas dari pengamanan sipil, TNI paling dipercaya oleh publik. Nyaringnya suara rakyat, Bapak Ibu saat ini bukan hanya sampai di DPR saja, tapi sudah dilihat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. PR yang dihadapi oleh DPR ini bisa diurai, bisa diselesaikan secara solutif. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Dipersembahkan oleh... Jersey ayah mana? Tadi ada di lantai. Ibu cuci deh. Hah? Tanda tangan Rizky Ridho hilang. Kita cari Om Rizky aja. Ya. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Om Rizky minta tanda tangannya dong. Boleh dong. Makasih Om. Rinso baru dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Jersey-nya? Surprise! Jersey ini harus kita jaga ya. Rinso baru, angkat noda sulit hilang, wangi mewah. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Sunscreen lengket bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. Mayat yang ditemukan dengan luka sayatan ternyata bernama Bustamam, warga Bantaran Barat, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur. Tak jauh dari jenazah juga ditemukan motor korban. Dari hasil penyelidikan, korban diduga tewas 7 jam sebelum ditemukan. Pelaku pembunuhan diduga Ramadan, karyawan jasa antar. Inilah serial tabir terjerat judul Teman Dibunuh, Bustamam Dibunuh Ramadan. Ini bau darah manusia. Maka saya bilang sama orang ini, coba disisir. Ya, kami di sini baru melihat ada mayat. Terdapat sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga akibat benda tajam. Saya memainkan judi online sehingga semua uang hasil COD paket tersebut habis saya gunakan untuk judi online. Hasil penyelidikan dan keterangan beberapa saksi, pihak kepolisian akhirnya menemukan titik terang. Mayat yang tewas dengan luka sayatan diketahui bernama Bustaman, 27 tahun, warga Bantaran Barat, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur. Dapat ketahui bersama kronologis kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 September tahun 2025 sekira pukul 22.07 WIB
telah ditemukan sesosok mayat dengan identitas Bustaman bertempat di Dusun Dulhok, Desa Kampung Jalan, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat olah TKP, polisi menemukan satu sepeda motor milik korban yang tidak jauh dari jasad korban, serta uang tunai 3,6 juta rupiah dan telepon seluler milik korban. Korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Langsa, Aceh untuk otopsi. Petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi BL 6062 UW milik korban yang berada tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban. Setelah dievakuasi ke RS Jubir Mahmud, korban kemudian dibawa ke RSUD Kota Langsa guna dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara, tim dokter RSUD Kota Langsa menyatakan penyebab kematian korban karena pendarahan di bagian leher. Pihak kepolisian menyimpulkan korban tewas 7 jam sebelum ditemukan warga. Hasil pemeriksaan sementara yang dikeluarkan oleh dokter forensik RSUD Kota Langsa disebutkan penyebab kematian korban dikarenakan pendarahan pada rongga dada sebelah kiri akibat luka tusuk yang mengenai sela iga 4 hingga menembus bilik jantung ke bagian bawah dan luka tusuk pada leher kiri yang menyebabkan terputusnya pembuluh darah besar, pembuluh dasar leher sebelah kiri serta luka-luka lain akibat trauma tajam yang memberatkan kematian korban. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian, hasil penyelidikan mengarah kepada Ramadan yang diduga pelaku pembunuhan. Dari hasil penyelidikan di lapangan dan keterangan saksi-saksi yang berhasil kami himpun, terduga pelaku mengarah kepada teman dari korban, yang mana pelaku adalah teman kerja korban dengan identitas RA, umur 25 tahun, warga Desa Kampung Jawa, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur. Tak butuh waktu lama, tim Resmob Polres Aceh Timur menangkap pelaku pembunuhan Bustaman. Pelaku diketahui bernama Ramadan, warga Desa Rayek, Aceh Timur. Ia ditangkap saat sedang bekerja di kantor jasa antar. RA ditangkap tanpa perlawanan. Mulanya ia masih mengelak, namun pada saat kami lakukan penangkapan, pelaku RA mencoba untuk menutupi, yang mana terdapat luka sayat di tangan kanannya yang kami duga kuat merupakan hasil perkelahian antara si pelaku dan korban. Polisi kemudian mendalami modus dan motif pelaku yang menghilangkan nyawa korban Bustaman. Baju yang saya kenakan serta pisau yang saya gunakan untuk melakukan aksi keji tersebut saya masukkan ke dalam goni. Saya membuang pisau, baju, celana, dan goni tersebut secara terpisah. Untuk tahan banting lawan ketombe, aku perkuat kulit kepalaku setiap hari. Clear baru didukung oleh dermatologi dengan 10 kali niacinamide memperkuat pertahanan kulit kepala. Sikat habis ketombe dari akarnya. Buktikan kulit kepala tahan banting dalam 7 hari pakai Clear. Menelisik tanda tanya publik.
Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup, informatif dan konstruktif. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, Presiden telah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan bangsa dan juga tuntutan masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih tenang. Kabar petang, setiap hari hanya di TV One. Caraku lebih percaya diri. Baru Lux Botanicals Body Wash dengan parfum essence untuk 3 kali keharuman lebih tahan lama. Jadi lebih percaya diri untuk mengekspresikan kecantikanku. Baru Lux Botanicals Body Wash. Menelisik tanda tanya publik. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup, informatif dan konstruktif. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, Presiden telah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan bangsa dan juga tuntutan masyarakat. Masyarakat juga menjadi lebih tenang. Kabar petang, setiap hari hanya di TV One. Momen panas, bikin gerah dan bau badan? Pakai Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar dingin dan wangi juara. Lanjut terus dukung Timnas Indonesia bareng Rexona Men. Apakah reshuffle ini sebagai bentuk kegusaran? Lepas dari pengamanan sipil, TNI paling dipercaya oleh publik. Nyaringnya suara rakyat, Bapak Ibu saat ini bukan hanya sampai di DPR saja, tapi sudah dilihat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. PR yang dihadapi oleh DPR ini bisa diurai, bisa diselesaikan secara solutif. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Dipersembahkan oleh Kak, kok Mika rewel terus ya? Kulitnya kering ya? Coba Sweetsal deh. Isa pakai Sweetsal baru. Sabun lembut dengan 4 kali prebiotik moisturizer. 100% terbukti melembabkan. Biar kulit Isa jadi happy skin. Kulit yang lebih dari lembut. Sweetsal terbukti melembabkan. Halo tetangga baru. Wah, semalam mandi nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Rapno Power. Busa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, Sunlight Rapno Power. Baru Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Seorang pengemudi minibus babak belur dihajar warga lantaran berusaha kabur usai menabrak pengendara sepeda motor di Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, mobil miliknya turut dirusak warga. Inilah video amatir yang menunjukkan mobil minibus dirusak karena pengemudi kabur usai menabrak sejumlah sepeda motor di kawasan Jalan Ngumban, Surbakti. Warga yang mengetahui kejadian itu mengejar pengemudi hingga ke kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal. Namun bukan turun, pengemudi kembali berusaha kabur hingga nyaris menabrak kendaraan lain yang tengah berhenti. Seorang pelaku curanmor di Kota Palembang, Sumatera Selatan babak belur dihajar massa setelah aksinya ketahuan warga. Sementara itu, rekan pelaku berhasil melarikan diri. Inilah detik-detik saat salah satu pelaku curanmor terjatuh dan diamuk massa di kawasan Jalan Nurdin Panji, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pelaku terkapar merintih, kesakitan dan memohon pertolongan. Di saat bersamaan, rekan pelaku yang lain berhasil melarikan diri dan membawa motor hasil curian. Motor dicuri saat sang pemilik masuk ke dalam rumah untuk bertamu. Namun dalam sekejap, motor berhasil dibawa kabur. Menurut warga, aksi ini merupakan kasus pencurian motor ketiga kalinya terjadi. Pelaku telah diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut. Warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jenazah berupa kerangka di dekat bibir pantai. Jenazah tersebut sempat diduga boneka. Menurut keterangan saksi mata, jenazah awalnya ditemukan oleh sang anak saat menjaga tambak di Desa Segoro, Kecamatan Sedati. Kondisi jasad tinggal tulang belulang.
dengan memakai baju wanita berupa daster. Tim gabungan Basarnas dan Inafis Polresta Sidoarjo langsung melakukan olah TKP dan evakuasi setelah mendapat laporan dari aparat desa. Selanjutnya, jasad kerangka tersebut dibawa ke RS Pusdik Sabara Bayangkara Porong untuk dilakukan autopsi. Jasad pria Paruhbaya ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di ruas Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Anggota Polsek Taman Sari langsung melakukan identifikasi terhadap jasad pria Paruhbaya yang ditemukan tewas di mobilnya. Sebelum ditemukan tewas oleh warga Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, mobil itu tengah berkendara, kemudian langsung memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Saat akan diderek, petugas mengecek pria berinisial LT yang dikira sedang tertidur. Ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Untuk memastikan penyebab kematian korban, petugas membawa jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dua pelaku pengedar miras oplosan yang menyebabkan 5 orang tewas di Mamuju, Sulawesi Barat akhirnya ditangkap setelah sempat buron. 2 orang pelaku yang sehari-hari menjadi sopir limbah rumah sakit ditangkap polisi. Keduanya ditangkap di lokasi persembunyiannya. JR dan MD diduga mengedarkan cairan berbahaya yang dikonsumsi puluhan pemuda dalam pesta miras oplosan di Kabupaten Mamuju. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 10 jerigen yang diduga menjadi bahan miras oplosan. Masih 2 lapis. Sementara itu, 2 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca berhasil ditangkap dan dihakimi warga di kawasan Jalan Mojopahit, Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku menyamar menggunakan jaket ojek online. Inilah rekaman CCTV saat 2 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil beraksi dan diamuk massa di kawasan Jalan Mojopahit, Medan Baru, Kota Medan. Kejadian terjadi pada Jumat siang saat kedua pelaku memecahkan kaca sebuah mobil dan berhasil mengambil sebuah tas kecil dari dalam kendaraan yang terparkir. Salah satu pelaku terlihat menyamar menggunakan jaket ojek online untuk mengelabui warga. Namun naas saat mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor, pelaku justru menabrak sebuah becak motor yang sedang melintas. Insiden ini mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian beramai-ramai mengejar dan menangkap kedua pelaku. Kini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua pengedar narkotika jenis pil dibekuk tim Satres Narkoba Polresta Magelang, Jawa Tengah. Dari tangan keduanya, polisi menyita 16.000 butir pil Yarindo yang dikemas dalam 16 toples plastik. Inilah video amatir saat petugas Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk HAN alias T, warga Kota Magelang di lampu merah Sayangan, Jalan Magelang, Yogyakarta, Jawa Tengah. Saat penggeledahan, petugas menemukan 10 toples plastik berisi narkotika jenis pil. Kedua tersangka berperan sebagai pengedar dan mendapatkan narkotika melalui media online. Narkotika itu diambil lewat jasa paket maupun secara COD seharga Rp700.000 per toples plastik. Barang itu kemudian dijual seharga Rp1 juta.
Ajang Karapan Sapi Piala Presiden 2025 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu karena kesalahpahaman terkait garis start yang sehingga memicu pertengkaran antara dua pendukung yang sedang bertanding. Dalam video terlihat sejumlah orang membawa senjata tajam. Bahkan nampak salah seorang pria mengeluarkan senjata api saat di tengah lapangan Karapan Sapi. Muhammad Noer, Kabupaten Bangkalan, kericuhan kian meluas setelah puluhan orang lainnya ikut memasuki arena pacuan Karapan Sapi. Sebuah mobil ambulans terlihat memasuki arena setelah dilaporkan satu orang terluka akibat terinjak sapi yang berusaha berontak. Meski terjadi insiden keributan, panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan tersebut tetap terlaksana hingga tuntas. Hati-hati, kejahatan tak mengenal jeda. Waspada bukan pilihan tapi keharusan. Saksikan berita utama kriminal setiap Senin sampai Jumat pukul 15.30 bersama saya Nida Febiola. Dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang bersama dengan Agita Malika dan Aditya Nugroho. Terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Morinaga. Sebuah gudang karpet di Jalan Agung Karya 5 Tanjung Priuk, Jakarta Utara hangus terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Presiden Prabowo Subianto mendesak dunia internasional untuk segera mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Presiden menyebut kemerdekaan Palestina adalah kebenaran secara historikal dan syarat mutlak terciptanya perdamaian. Aksi unjuk rasa menyerukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terjadi di depan markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kabar Petang kembali hadir dengan berbagai informasi terkini yang telah kami siapkan untuk Anda. Kami memiliki informasi Polda Sumatera Utara membongkar komplotan jaringan jual beli bayi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ironisnya, pelaku dari komplotan tersebut merupakan ibu kandung sang bayi. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong penyelesaian konflik di Palestina dengan gagasan pengakuan dua negara atau two-state solution. Prabowo juga menegaskan kemerdekaan Palestina adalah syarat mutlak terciptanya perdamaian. Kami akan membahasnya dalam Kabar Petang hari ini bersama saya Agita Malika dan juga Aditya Nugroho. Inilah Kabar Petang selengkapnya.
Pemirsa, sebuah gudang karpet di Jalan Agung Karya 5 Tanjung Priok, Jakarta Utara hangus terbakar. 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu gudang karpet yang berada di Jalan Agung Karya